Shalom, Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kami berharap Bapak Ibu di rumah dalam keadaan sehat semuanya. Dan kali ini kita bertemu dalam serangkaian acara bulan Kesel, salah satunya renungan harian yang rencananya diadakan dalam jangka waktu 1 bulan ke depan. Dan hari ini kita masuk di hari yang ketiga. Baiklah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, inilah anak-Mu yang Kau kasihi. Anak-Mu mengucap syukur karena Engkau ada bersama kami di setiap langkah kehidupan kami. Dan pada kesempatan kali ini, Engkau pun menata waktu kami sehingga kami bersama-sama akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ada bersama kami dalam kami merenungkan firman-Mu. Bapa, kami di sini siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bacaan hari ini terambil dari Yohanes 17 ayat 9 sampai yang ke-11. Demikian firman-Nya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, hari ini saudara kita yang beragama Islam lagi merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Tentunya ada kebahagiaan yang dirasakan oleh saudara kita karena mereka kembali menjadi fitri, menjadi suci ataupun menjadi bersih. Tentunya hari raya tahun ini berbeda dengan hari raya sebelumnya karena dunia termasuk negara kita di tengah wabah COVID-19. Dan pemerintah banyak melakukan kebijakan-kebijakan. Salah satunya pemerintah melarang saudara-saudara kita yang berada di rantau untuk mudik ke desa, untuk kali ini tidak diperkenankan. Tetapi kenyataan yang kita tahu bagaimana saudara-saudara kita berbagai cara, upaya yang dilakukan, bagaimana bisanya mereka berkumpul dengan saudara-saudara yang ada di kampung. Begitu yang terjadi keberadaannya. Kemudian efek dari COVID-19 yang melanda negara kita, banyak para pebisnis ataupun pengusaha yang gulung tikar, karyawan dirumahkan di saat mereka membutuhkan dana lebih untuk mempersiapkan Lebaran tahun ini. Kemudian bagaimana dengan kita? Tentunya kita perlu mendukung doa bagi saudara-saudara kita. Kita perlu hadir untuk mewujud nyatakan buah-buah kebaikan dan kalau bisa kita menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita.
Bacaan kita yang kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 9 sampai yang ke-11, ada hal yang cukup menarik, yaitu doa Tuhan Yesus. Doa ini penuh pernyataan yang mengungkapkan siapakah jati diri Yesus. Apakah hubungannya dengan Allah Sang Bapa. Melalui doa ini agaknya penulis Injil Yohanes ingin mengajak para pengikut Kristus untuk terus setia kepada Yesus. Karena Yesus adalah anak Allah yang sejati. Namun di tengah ajakan itu ada pernyataan yang menarik bahwa Yesus bukan hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi mendoakan mereka yang terdekat dengannya. Di dalam ayat yang ke-19 akan saya baca ulang, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kita tidak tahu bagaimana ruwetnya pemerintah untuk mengkondisikan rakyat Indonesia secepatnya terlepas dari COVID-19. Kita pun tidak tahu kapan pengusaha memulai bisnisnya dan karyawan boleh mendapatkan pekerjaan lagi. Tuhan Yesus mengajak kita untuk semakin tekun mendukung doa bagi orang-orang yang terdekat dengan kita dan berbagi sebagian berkat-Nya untuk saudara sepersekutuan dan beberapa orang di sekitar kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau kita bertekun berdoa, maka hal itu akan membuat pembelajaran bagi kita bagaimana rasanya posisi mereka ketika mereka sedang bergumul. Dengan demikian, kepedulian kita terhadap sesama akan terus tumbuh. Terlebih lagi, mereka yang sedang bergumul akan merasa dikuatkan ketika mereka tahu bahwa ada orang-orang yang mengasihi mereka dengan dukungan doanya. Ketika kita menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap orang lain, maka kita sedang mempraktekkan kasih Allah dan menghibur mereka yang sedang berada dalam kesulitan. Persoalan yang kita hadapi mungkin tidak akan terselesaikan secara instan setelah kita berdoa. Tetapi yang perlu kita percaya bahwa ada kuasa Roh Kudus yang mampu menguatkan dan menghibur mereka yang didoakan. Ketika kita berdoa untuk orang lain, kita sedang mengubah diri kita yang awalnya orang yang egois menjadi seorang yang mengasihi Allah dan sesama manusia. Bapak, Ibu, Allah yang kita sembah adalah Allah yang agung, penuh kasih, dan maha baik. Memang semuanya akan beres kalau Tuhan yang berperkara. Tetapi marilah kita tetap mendukung doa untuk orang-orang terdekat sekitar kita, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang kurang menentu. Dan hal itu adalah wujud ucapan syukur dan tanggung jawab kita atas apa yang Allah berikan kepada kita. Amin. Selamat melayani. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih firman penguatan telah Engkau berikan kepada kami. Engkau mengingatkan kepada anak-Mu untuk terus tekun berdoa untuk mendukung saudara-saudara kita yang dalam keterpurukan, untuk saudara kita yang menerima kedamaian sukacita yang daripada-Mu.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kesempatan kali ini anakmu juga mendukung doa untuk bangsa dan negara kami. Untuk para pejabat pemerintahan, mulai presiden dengan wakilnya sampai jajaran yang paling bawah. Biarlah Engkau selalu memberikan roh kebijaksanaan untuk secepatnya menyelesaikan pergumulan yang ada di bangsa dan negara kami. Bapa, anakmu juga teringat untuk tim medis dengan kru yang lain yang terkait, ya Bapa. Kami tahu begitu berat tugas pekerjaan yang diembannya, ya Bapa. Engkau akan datang, melawat, memberi kekuatan, memberikan stamina yang fit dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Itulah Bapa, doa dan harapan kami. Begitu pula halnya pada kesempatan kali ini, anakmu berdoa untuk saudara-saudara sepersekutuan di GKJW Jemaat Keraksan. Ibu pendeta dengan keluarganya, penatua diaken dengan keluarganya, ketua kelompok, komisi, tak terkecuali warga jemaat. Di kerinduan kami sebagai saudara sepersekutuan, karena kami sudah lama tidak bertemu, lawatan kasih-Mu boleh nyata menyertai saudara-saudara kami yang berada di rumah dan sebagian yang melakukan aktivitasnya. Engkau akan memberikan penghiburan dan kekuatan untuk menyelesaikan hari-hari bersamamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itulah doa yang kami haturkan kehadirat-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.